Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Azkia Alfarisi. Saya dari kelas PI 1A semester 1. Berdirinya saya di sini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas UAS yang diberikan oleh kepada Bapak pengampu dosen saya, Pak Bayu, dan saya akan mengambil materi hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah bukanlah hanya kemauan atau keinginan semata, tetapi karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, dan karena ada beberapa faktor pendorong Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Nah, apa saja faktor pendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Yang pertama itu menjauhkan kaum muslimin dari kejahatan orang-orang kafir dan menyelamatkan mereka. Di masa awal lahirnya Islam, kaum muslimin mendapat banyak sekali perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy yang membuat kaum muslimin pada waktu itu merasa tidak aman dari perlakuan mereka. Yang kedua, adanya baiat dari kaum Ansar. Sebelum melakukan hijrah untuk kedua kalinya, terjadi baiat dari penduduk Madinah sebanyak 2 kali. Baiat pertama terjadi di Bukit Aqabah yang diikuti oleh 13 orang. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah untuk melanjutkan dakwah dan memperkuat ajaran Islam. Beliau ingin membuat negara yang lebih baik yang mengurus umatnya dan menyerukan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah salah satu ataupun beberapa faktor pendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan dalam pelaksanaan hijrah ini pun Nabi Muhammad mempersiapkan banyak rencana demi keselamatan dan keamanan selama berhijrah. Yang pertama, Nabi dan Abu Bakar akan keluar menuju Gua Thur di sebelah barat daya Makkah pada malam hari untuk mengelabui kaum kafir. Yang kedua, mereka akan tinggal di Gua Thur selama 3 hari sehingga usaha pencarian mulai surut. Yang ketiga, menyewa seorang penunjuk jalan yang mengerti perjalanan di padang pasir. Yang keempat, Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah untuk menyadap informasi pembicaraan masyarakat Makkah tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu menyampaikan berita tersebut kepada mereka di Gua Thur pada malam hari. Yang kelima, Abu Bakar memerintahkan budaknya untuk menghapus jejak mereka melalui kawanan domba. Semua rencana ini sudah dirancang dengan sempurna sehingga Nabi berhijrah dengan aman dan selamat sampai tujuan. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya ke Madinah, Nabi Muhammad juga melakukan dan membangun negara Madinah yang pluralistik dan demokratis dengan beberapa cara. Contohnya seperti menyusun piagam Madinah, membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, terus menunjukkan sikap toleran dan membagi tugas berdasarkan keahlian. Nah, Nabi Muhammad terinspirasi untuk membangun Madinah yang pluralistik itu dari Al-Quran yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati semua rasul sebelumnya. Nah, pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu ada 4 peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Penyebabnya adalah karena kaum muslimin ingin merebut kembali hak yang dirampas oleh kaum Quraisy ketika mereka masih di Mekah. Yang kedua, Perang Bainuqa. Perang Bainuqa ini terjadi di tahun 2 Hijriah. Juga setelah Perang Badar, Bani Qainuqa sebelumnya membuat perjanjian untuk tidak menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah. Namun ternyata mereka memungkiri perjanjian itu. Dan yang ketiga, Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah, bermula ketika kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam kekalahan mereka di Perang Badar saat itu. Mereka menyiapkan sekitar 3.000 pasukan, sementara pasukan kaum muslimin terkumpul sebanyak 1.000 orang. Namun pasukan kaum muslimin kemudian berkurang karena dihasut. Akhirnya, pasukan yang berangkat ke medan perang menjadi 700 orang.
Seterusnya, yang keempat, Perang Khandaq. Perang Khandaq diawali dengan terdengarnya kabar bahwa bangsa Arab bersatu dengan Yahudi untuk melawan Rasulullah. Mereka akan bersama-sama menyerang kota Madinah. Mendengar kabar tersebut, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi menyarankan untuk membuat benteng berupa parit atau khandak yang mengelilingi kota Madinah. Nah, kesimpulan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki banyak kesimpulan, di antaranya menandakan awal kebangkitan Islam, membawa perubahan besar dalam sejarah Islam, memberikan pelajaran tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan umat Islam untuk mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dan secara keseluruhan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga merupakan titik balik dalam sejarah Islam yang memungkinkan agama ini berkembang dengan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.